Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala curahan rahmat, nikmat, petunjuk, beserta Allah jauhkan kita dari segala bahaya, bencana, musibah, di mana hari ini di sebagian wilayah Indonesia mengalami musibah. Alhamdulillah, kita di Magetan dalam keadaan baik, secara umum dalam keadaan aman. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang dengannya insyaallah kita akan sukses dunia akhirat. Takwa yang dengannya Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Takwa yang dengannya nanti Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah selesaikan urusan kita, Allah berikan jalan keluar kita dengan takwa. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuki awal bulan Sya'ban, di mana sepekan yang lalu, tepatnya Jumat di pekan lalu, kita masuk di bulan Rajab. Yang kita kenang dengan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedangkan Sya'ban ini adalah bulan menjelang Ramadan, di mana di antara yang dilakukan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah banyak berpuasa selain Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Maka berbanyak puasa di bulan Sya'ban merupakan salah satu sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam satu riwayat disebutkan tidak ada bulan selain Ramadan di mana Rasulullah banyak berpuasa melainkan di bulan Sya'ban. Sya'ban Rasulullah banyak melakukan puasa selain di bulan Ramadan yang memang kita satu bulan penuh akan berpuasa nantinya. Lalu Rajab yang sepekan yang lalu, tepatnya Jumat yang lalu, ya, kita mungkin memperingati yang namanya Isra dan Mi'raj, peristiwa yang mengingatkan kita tentang ibadah yang agung, yaitu salat. Bahkan ibadah yang gak bisa ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Bahkan ibadah yang disebutkan Nabi bahwa jarak seseorang dengan kekafirannya itu adalah salat. Maka salat betul-betul gak boleh ditinggalkan apapun kondisinya, yaitu salat 5 waktu ini. Salatnya di mana syariatnya turun, syariatnya ini Allah panggil langsung Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka sepenting itulah salat, sehingga menjadi ibadah yang memang tidak bisa diukur oleh apapun. Berbeda dengan haji, berbeda dengan puasa, berbeda dengan zakat.
Maka sholat itu disebutkan as-salatu imaduddin, kata Rasulullah. Sholat itu adalah tiang pancangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang menegakkan, mendirikan sholat, sejatinya dia telah menegakkan agama Islam ini. Artinya tegaknya agama Islam adalah tegaknya sholat, adalah dengan menegakkan sholat, utama adalah sholat 5 waktu ini. Faman tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang meninggalkan sholat sama saja dia adalah orang yang menghancurkan Islam. Jadi orang meninggalkan sholat sama saja menghancurkan agama Islam. Maka ketika kita mengingat hadis ini, sejatinya harus betul-betul bahwa tegaknya agama, hancurnya agama tergantung bagaimana kita mendirikan sholat atau meninggalkan sholat. Kalau kita mendirikan sholat, insya Allah kita termasuk orang yang sedang menegakkan agama Islam, mendirikan agama Islam. Sedang kalau kita meninggalkan sholat dengan segala apapun yang kita lakukan, kesibukan apapun, maka sejatinya kita adalah orang yang sedang menghancurkan agama Islam ini. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sepekan yang lalu kita diingatkan peristiwa itu. Harapannya kita juga akan melatih itu semuanya nanti di bulan Sya'ban. Kalaupun kita tidak diingatkan tentang sholat, setidaknya kalau kita sudah ingat sholat, bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat kita nantinya. Sya'ban ini kita berusaha selain banyak memperbanyak puasa, maka dicoba riyadhah, latihan-latihan untuk kita mempersiapkan diri nanti di bulan Ramadan, di mana Ramadan adalah waktu yang terbatas, setahun, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja dalam 1 tahun. Walaupun sejatinya adalah 29 sampai 30 hari, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja dalam setahun kita melakukan puasa, dan beberapa hari saja inilah kita melakukan yang namanya ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan, di mana keutamaannya luar biasa tingginya, luar biasa besarnya daripada di waktu yang lain. Maka diantaranya adalah sholat. Maka Syekh Mutawalli Asy'arawi ketika menerangkan tentang sholat, bahwa sejatinya sholat itu setara dengan 5 rukun Islam. Kenapa? Karena dalam sholat terdapat tasyahud, syahadat. Dalam sholat, dia sholat itu sendiri rukunnya kedua. Dalam sholat ada zakat, kata beliau. Kalau sholat itu identik dengan kita, kalau zakat itu identik dengan kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk zakat, dan harta itu yang kita lakukan dengan seperti mengeluarkan waktu kita, maka ketika kita sholat sejatinya sedang mengeluarkan sebagian. Ketika kita mengambil waktu untuk sholat, maka seakan-akan kita mengambil harta kita untuk kita gunakan sholat. Maka kadang-kadang ada manusia yang eman dengan pekerjaannya sampai meninggalkan sholat. A'udzubillah min dzalik. Sampai ada ungkapan, seberapa banyak kita dapat uang sih, sehingga kemudian uang kita itu sampai kita meninggalkan sholat. Apakah dengan uang kita bisa membeli surga? Sampai kita berani meninggalkan sholat karena pekerjaan kita. Dari situlah makna kemudian kenapa sholat itu seperti zakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, sholat sebagaimana puasa. Karena memang ketika sholat kita juga tidak akan makan dan minum. Tentu akan batal ketika kita sholat kemudian kita melakukan makan dan minum. Dalam sholat makna haji juga ada. Karena setiap kali sholat kita akan menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Sebagaimana ketika seorang berhaji itu sedang berada di Baitullah. Maka inilah makna kenapa Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan sholat itu setara dengan 5 rukun Islam. Maka jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali akan pentingnya sholat ini, terutama kita laki-laki. Bahwa laki-laki itu sebaik-baik sholatnya adalah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalu shalatil mar'i
fi baitihi illal mafruḍah. Sebaik-baik salatnya laki-laki itu di rumah kecuali salat fardu. Jadi salat fardu adalah di masjid bagi laki-laki. Maka seperti apapun kita ikhtiarkan, sesibuk apapun kita ikhtiarkan, jika kita mampu berjalan jauh ke tempat kerja kita yang lebih jauh daripada masjid, kenapa masjid yang dekat dengan kita ini tidak kita jalan? Maka sesibuk apapun, masjid ini tidak jauh, rata-rata tidak jauh, tidak lebih jauh dari tempat pekerjaan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa salat ini juga tidak lepas daripada keimanan. Ya. Salat ini tidak lepas daripada kualitas keimanan kita nantinya. Sehingga orang itu dorongan kalau keimanannya juga kuat, maka juga akan mendirikan salat dengan mudah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat ini diwajibkan, ditentukan waktunya. Maka kemudian 'alal mu'minin, pada orang-orang beriman sudah ditentukan waktunya. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya, kapan subuh, kapan zuhur, kapan jumatan, sudah ditentukan timingnya. Maka ketika hikmah dari sini semuanya, kita mengimani sholat itu, kita juga bagaimana kemudian ketika Allah menyebutkan waktu sholat itu sudah ditentukan, berarti kita harus pinter-pinter mengatur waktu kita, kapan kita bekerja. Tentu berarti di sela-sela sholat itulah kita adalah waktu kita bekerja. Bahkan sahabat Nabi, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai sarana untuk istirahat. Maka ada satu ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bilal, arifna bis salat. Hai Bilal, ayo istirahat kita dengan sholat. Maka sejatinya sholat seperti kita hari ini Jumatan, sedang kita istirahat dari segala kesibukan dunia kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan oleh Allah menjalankan ibadah, terutama salat ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu terus memperbaiki kualitas salat kita, memperbanyak melatih terutama di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak melatih ibadah-ibadah sunnah. Ya, sebagaimana Nabi mencontohkan bahwa Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka juga ibadah-ibadah yang lain kita latih sehingga betul-betul fisik kita nanti siap ketika di bulan Ramadan, jiwa kita juga siap menjalani ibadah-ibadah Ramadan karena sudah terlatih dengan ibadah-ibadah yang kita latih di bulan Sya'ban ini dengan maksimal, sehingga ketika kita di dalam bulan Ramadan, ya harapannya bahwa dengan sholat itu kan Allah menghapus dosa kita, maka ketika kita masuk bulan Ramadan sudah diampuni dosa kita, sehingga kita lebih mudah, lebih ringan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan satu bulan nantinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istawu ma'tadil mustaqimu. Monggo dipun urusaken safipun, dirapatkan safnya, tidak melebihi garis kampet ya, biar ini. Istawu ma'tadil mustaqim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله.